dari zaman saya aja dunia entertainment juga sudah ada sisi gelapnya. Oh iya. Jadi kalau istilahnya lo nggak kuat iman gitu, belangsak. Karena begitu selesai kerjaan, aku udah nge-switch lagi, aku pulang ke rumah jadi istri dan jadi ibunya anak-anak. Gitu. Aku udah lepasin semua atribut yang lagi di lokasi syuting gitu. Itu hanya untuk kerja aja. Hey everyone, di sini obrolan tentang life journey and spiritual journey, dan pastinya hari ini gue akan ngobrol sama seorang aktor di tahun 90-an yang sinetronnya hits banget. Sinetron apa? Jin Janjun, siapa lagi kalau bukan Mira Asmara. Halo Mbak, apa kabar? Thanks for coming sekali lagi gitu. Dan aku itu ngerasa kayak seneng banget hari ini bisa Mbak Mira bisa hadir untuk ngobrol-ngobrol sama aku. Dan apa ya, aku ngerasa kayak nostalgia aja sih zaman dulu Jin Janjun dan sebagainya. Dan kalau kita ngomongin film itu dulu sesaat, film itu sinetron itu mungkin viral banget saat itu ya, Viral banget besar saat banget. itu. Besar banget karena memang di tahun 90-an tersebut belum banyak stasiun TV. Belum banyak juga sinetron-sinetron, dan ini ceritanya cerita yang komedi tentang keluarga. Terus semua kalangan dapet lah gitu. Jadi memang masanya pada saat itu yang nonton tuh ya satu keluarga, dari mulai mama papanya, anaknya, kakek neneknya gitu. Dan apa ya namanya, dulu pun juga kayak sinetron itu kayak zaman dulu itu masih seminggu sekali, beberapa hari sekali gitu, yang dimana masih fresh. Dan kayaknya apa ya, mungkin development karakternya akan lebih dalam saat itu, bener nggak? Dan lebih, kalau pasti sehat, udah pasti lebih sehat ya. Udah pasti lebih sehat. Nah, tapi itu sinetron Jin Janjun itu mengubah hidup dirimu nggak sih Mbak saat itu? Sangat mengubah, karena terus terang itu kedua kalinya saya main sinetron. Awal pertama itu main sinetron sama Dede Yusuf. Oh iya, tahu. Iya, di SCTV, judulnya Jalan Membara. Aduh, udah lama banget ya. Jadi inget angka. Ya, kayak saya pun yang ngomong ini, aku pun yang ngomong ini kayak ngerasa kayak gue kayak 90 aku ini deh 80-an deh. Throwbacknya jauh banget soalnya. Iya, tahu. Jadi beruntung banget dapat kesempatan dari waktu itu kan Multivision Plus itu salah satu yang terbesar se-Indonesia ya. Betul. Baru satu-satunya PH yang bikin sinetron meledak lah, semuanya pada hits gitu. Ya udahlah, alhamdulillah dapet sinetronnya. Waktu itu Syahrul Gunawan juga masih baru juga. Jadi kita sama-sama semua masih baru-baru lah gitu. Masih ngeraba semuanya. Iya. Tapi di saat itu lawan mainnya ada Mas Fuad Baraja, terus Mbak Misha Arsita, terus yang jadi jinnya itu juga Pak Amin, itu senior, dan so far mereka bisa membimbing kita yang masih kinyis gitu, yang masih baru masuk ke dunia sinetron untuk berakting dengan baik. Tentunya juga dengan sutradaranya Pak Arizal almarhum, juga itu juga memang bagus lah, maksudnya bisa ngarahin gitu. Well, dari situ sebelumnya nggak usah jadi modeling ya? Iya, dari modeling dulu. Modeling apa ya waktu itu? Lupa. Modelingnya itu Gadis Sampul atau something? Gadis Sampul pernah, terus tapi nggak finalis. Yang jadi pemenang juara itu di majalah Aneka. Oke. Wow. Kalau mau ditarik mundur lagi ke belakang, sebenarnya dari umur 12 tahun udah ikut lomba-lomba. Saya kan aslinya dari Cimahi, Bandung. Oh, Bandung. Sama orang istri gue juga di Bandung, Mbak. Istriku. Orang Sunda. Oh, kumaha damang tuh? Damang, alhamdulillah. Lanjut. Gitu. Jadi jadi lupa deh. Aku manggil Mbak Teteh aja ya. Teteh boleh. Nah, balik lagi ke waktu lagi kecil, ikut model karena
aslinya saya tuh pemalu. Hmm. Jadi mamah tuh kayak pengen gimana caranya, tapi seneng gaya. Kalau di foto tuh gaya-gayanya udah keluar lah kalau Oke, kata mamaku ya, ya ya, ya. gitu. Akhirnya diikutin lah lomba sini, lomba sana gitu. Dan berujung akhirnya ke syuting-syuting. Itu menarik ya, ini menarik. Dari seorang modeling ke jadi ini apa peran gitu ya. Mm-mm. Itu gimana ceritanya? Kok bisa bener-bener yang dari modeling ke peran itu kan kelihatannya kan kalau secara kasat mata kan jauh banget ya. Mm-mm. Nah, itu gimana ceritanya? Jadi dulu itu karena ikut lomba-lomba, ada kayak mungkin kalau sekarang agency gitu ya, Mhm. yang lihat terus casting-casting buat iklan. Nah dari agency itu kita dapat kita dapat link untuk ke Multivision Mmm, gitu. wow, wow. Nah, ketika, mulai terkenal di sinetron Dinda Jun dan sebagainya, mengubah dirimu banget nggak sih? Maksudnya kayak mungkin secara kan orang kan udah ngelihat dirimu teh yang di mana artis, orang yang ngeliatnya kan dalam tanda petik ngeliatnya sempurna dan sebagainya, tapi apa yang orang nggak tahu tentang diri kamu sih Teh? Sebenarnya di balik Iya, orang ngelihatnya sorry ya maaf, dilihatnya mungkin di kamera dan sebagainya mmm, pasti berbeda banget ya? mmm. Sebenarnya memang, eee eee, aslinya tuh saya tuh nggak terlalu orang yang seneng, apa ya, dengan penuh gemerlap atau apa gitu. Jadi Oke. kayak ngerasanya ya, saya adalah yang kebetulan saja dikasih talenta sama yang di atas, Mhm. bisa berakting. Jadi kalau Wow. misalnya kadang di tengah lampu sorot atau apa tuh saya kayak ngerasa, kayaknya bukan aku deh, gitu. Mhm. Jadi, sebenarnya dan dari kecil tuh juga mama tuh selalu, apa, kasih tahu bahwa semua balik ke hati kita, Right. heeh. Jadi kalau misalnya mau kamu terkenal, mau kamu apa, nggak boleh jadi orang sombong, gitu. Jadi, ya aku ngerasa ya biasa aja, nggak ada yang merubah aku jadi kayak gimana gitu, enggak sih. Apalagi zaman dulu ya, Mhm. belum yang kayak sekarang yang banyak sosial media atau apa gitu. Jadi kayak ngerasa ya hidup biasa-biasa aja sih, gitu. Dan dulu acara Gosip sedikit hampir nggak ada ya. Heeh, iya, nggak ada. Jadi kita ngelakuin apapun juga itu kayak nggak ada yang ketahuan, aman-aman aja. Kalau sekarang kayaknya, dikit nih, ini, Iya dikit iya ini. iya iya, dikit-dikit ada, handphone jadul. Nah, tapi itu menjadi sebuah kangen nggak sih dengan momen itu yang mungkin everything dengan dunia entertain jauh lebih tenang dibandingkan sekarang. Kalau sekarang kan maaf kata mungkin ngelakuin dikit aja Instan, viral, ya. ngelakuin dikit aja masalah gitu maksudnya. Sebenarnya, udah kelihatan sih ya, maksudnya untuk di karakter-karakter anak-anak yang dibilang Gen Z sekarang itu Mhm, kayaknya, eee, berbalik jauh sama generasi kita karena apa? Karena kita tuh dulu bener-bener mau apapun tuh merintis dari right. bawah. Kayak dulu kita dikasih tugas aja di sekolah. Kalau sekarang kan anak-anak sekarang udah tinggal buka Mhm, Google apa, kalau kita dulu kayaknya kita musti clipping dulu, cari right. kertasnya atau korannya apa, harus ke perpustakaan kayak gitu-gitu kan, lebih effort gitu. Jadi kayaknya kalau menurut pandangan aku tuh kayaknya lebih effort lah kita, kayaknya lebih tough, itu yang justru bikin kita tough gitu. Dari situlah mulai berkembang dan sebagainya dan ini yang menarik yang aku cari informasi dirimu Teh, sempet nggak tahu sekarang masih nggak sih jualan cuanki dan sebagainya? Makanan, Makanan, masih nggak? salad buah, kalau bakso udah enggak, Mhm, karena sebenarnya bakso itu, basic-nya seneng makan, mhm. seneng jajan gitu. Jadi Bandung banyak banget sih jajanan iya enak-enak sih itu gila iya, sih. jadi, ya sekedar waktu itu kan lagi Covid juga ya, gimana Mmm, caranya di rumah supaya tetap bisa berkarya apa, akhirnya bukalah itu. Tapi kalau sampai sekarang yang masih tetap jalan salad buah. Salad buah kenapa, itu aku tetepin berjalan, karena salad buah kita dressing-nya beda, kita bukan dari mayones, kita pakai mmm, dari creamy yogurt, jadi lebih oke, sehat iya. gitu. Terus buah-buahannya juga semuanya bener-bener fresh, bukan yang dari Wow. kalengan atau apa.
eee, di saat pandemi itu se-stres apa, Mbak? Stres banget, Heeh. tapi akhirnya mengambil blessing in disguise, ya mungkin saatnya untuk reconnect lagi sama rumah, Mhm. sama anak-anak gitu. Apalagi waktu itu kan anak-anak juga pada sekolah di rumah ya, Iya, online semua kan, homeschooling semua ya, kayak jadi gitu. ya akhirnya ya udah mau digimanain lagi gitu. Yang penting sekarang, dari zaman Covid itu akhirnya jadi, punya punya pemikiran lain bahwa udah dikasih nafas, udah dikasih sehat, itu udah nikmat mana lagi yang kau dustakan gitu. Kalau dulu Hmm. tuh kayaknya sebelum Covid tuh Oh, kayaknya nggak pernah, ya mungkin mikir tapi nggak yang sampai dalam iya banget. iya. Tapi waktu lagi Covid tuh ngelihat dengan begitu cepatnya orang-orang meninggal atau apa, kayaknya luar biasa sih itu. Momen Wow yang bikin wow. nggak lebih kebuka lagi arti hidup kita tuh apa. Betul betul, karena, eee, dengan kesibukan kita mau jadi apapun tuh, kadang-kadang kita itu selalu melupakan bahwa menanyakan sama diri kita itu siapa, ataupun arti hidup kita itu apa sih? Ya, What the meaning iya gitu Mas, iya apa sih iya. meaning-nya dan Ya sebagainya. itu suka kelupa karena dengan banyaknya kesibukan, Heeh, rutinitas yang monoton, apa kan right. kadang-kadang kita jadi suka lupa gitu kalau kita nggak pause dulu, udah nggak ada artinya. Dan di Covid itu, di pandemi itu kayak saatnya untuk pause banget, untuk kayak present moment, kita sadari kita di sini gitu, memang waktu yang tepat banget sih ya, Mhm. dan deket sama keluarga dan sebagainya. Mmm, aku sempat lupa tadi mau nanyain, dengan banyaknya peran dan sebagainya, pernah nggak sih, you know, setelah kita kan hidup aja nggak usah menjadi seorang aktor, kita aja pun sehari-hari juga memakai topeng, ngerti nggak maksudnya? Mhm. Maksudnya kita nggak bisa menjadi diri kita sendiri dalam artian kayak kita ngomong ke anak kita yang satu, ngomong anak kedua, anak ketiga aja pasti beda-beda nih cara ngomongnya. Iya. Dan pasti kan kita menge-treatnya atau cara ininya pasti berbeda-beda gitu kan. Nah, pernah nggak sih satu momen dengan kesibukannya syuting dan sebagainya memerankan banyak karakter yang di mana sempet kayak, identitas gue siapa ya? Pernah nggak sih ngalamin itu, Mbak? Mmm, kayaknya enggak deh, nggak sampai segitunya ya, Mhm. nggak sampai sampai yang jadi lupa arah, aku siapa ya, enggak sih. Karena begitu selesai kerjaan, aku udah nge-switch lagi, aku pulang ke rumah jadi istri dan jadi ibunya anak-anak gitu. Aku udah Wah, lepasin semua atribut yang lagi di lokasi syuting gitu, itu hanya untuk kerja aja gitu. so good. Mmm, gila ya maksudnya, apa ya namanya, dunia dunia entertain kayak gini tuh bener-bener yang kita musti sadar banget sama diri kita sih, maksudnya kayak Iya Mbak bilang iya tadi iya, kayak musti, apa namanya, mesti aware, aware gitu heeh, maksudnya kapan jadi betul siapa betul, gitu. kalau enggak kamu bakalan hilang arah, maaf kata gitu ya, dari zaman saya aja dunia entertainment juga sudah ada sisi gelapnya. Oh iya. Jadi kalau istilahnya lo nggak kuat iman Mhm gitu, mhm mhm. blangsak Pasti pasti. gitu. Dan banyak juga sih, nggak mau nyebut nama tapi banyak Iya juga sih yang iya kayak gitu. iya, makanya jadi alhamdulillah, memang alhamdulillahnya dari kecil tuh walaupun, mama mama aku tuh kan keturunan ya, Mhm. jadi aku punya kakek itu orang Chinese. Oke. Orang Chinese yang menikah sama orang pribumi gitu, mualaf, Mmm. pindah pindah agama gitu ya, terus, jadi Islam. Mamaku mungkin karena ya zaman dulu belum terlalu gimana, tapi mamaku tuh selalu ngajarin, eee, apa ya, ya kebaikan-kebaikan terus gitu, untuk selalu ingat sama diri sendiri, jangan cepet kebawa arus, terus, nggak boleh iri sama orang, yang Mmm. kayak gitu-gitu. Harus berbuat baik, sedekah. Mamaku tuh orangnya royal, sama sama yang bukan saudara aja royal gitu. Iya ya, maksudnya memang beda banget dan kalau ngomongin syuting, eee, kalau aku nanya Mbak Mira yang sekarang, Mhm. ngelihat Mbak Mira yang dulu dulu itu seperti apa? Dalam Kalau hal misalnya kita
kalau misalnya kita bisa time travel ya, balik ke Iya, masa lalu gitu ya, heeh, kita bisa ngelihat diri kita masa lalu. ya. Kalau ngelihat Mbak Mira yang dulu itu sama sekarang itu Dalam hal perbedaan apa? Ya perbedaan mungkin apa nih? maybe sebagai manusia ataupun sebagai aktor itu sendiri. Nah, Mungkin aku seharusnya lebih jadi manusia yang kuat, terus harus bisa lebih, eee, apa ya, kadang suka terlalu sensitif, mhm. terus, harus lebih nggak boleh boros sih. Oh sering boros? Kalau ngelihat lagi itu kayaknya harus ada yang di rumah, nggak boleh boros. Iya Jadi ya. zaman-zaman dulu lagi yang banyak kerjaan apa segala macam, mama tuh udah sering bilang tabung, uangnya tabung gitu. Ya namanya perempuan ya, senangnya lihat yang bagus-bagus, tas, sepatu kayak gitu, akhirnya nggak jadi barang deh, maksudnya nggak jadi Iya 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 mobil, iya. ya jadi mobil sih jadi mobil ya, maksudnya nggak jadi rumah, Mhm. maksudnya nggak investasi yang Iya lebih lagi apa gitu. iya iya iya. Kalau yang kayak gitu-gitu kan kebuang, nggak ada nggak ada artinya kan, kayak sepatu jelek rusak udah kebuang, maupun mereknya lu beri 100 juta terus 50 juta ya apa sih. Iya sih, memang ini sih, apa ya, nah tadi ya kita kan sebelum syuting sempet ngomongin tentang cinta mati gitu ya, Ya dan aku baru ngeh di Dinyanjun itu dirimu ternyata Teh. aku Itu aku baru tahu gitu maksudnya, ya aku baru beda banget baru soalnya ngeh. kan, Right, betul dulu banget, dulu beda kan banget. Tapi masih sama-sama masih muda aja tetap sampai sekarang gitu maksudnya. Nah, kita ngomongin, film itu, Mbak Mira di situ diperankan sebagai ibu tirinya Alea ya? L Bener ya, Alea? Ya aku takut Alea, nama yang di perannya Al mana ya. aku ngerasa di situ dirimu Teh kayak kondisi yang blunder gitu, kayak, "Ini kalau gue belain suami gue nanti salah sama anaknya, kalau gue belain anaknya salah sama suami gue," dan Emang sebagainya. posisinya dibikin kayak gitu di ceritanya, dan bahkan kita kan kalau misalnya web series gini tuh, enaknya web series Mhm dibandingin dengan sinetron stripping kalau buat aku, mhm. web series itu jadi kayak, pendalaman karakternya tuh dapet gitu ya, karena memang sebelum kita mulai syuting tuh ada reading, terus nanti dilatih juga sama coachnya gitu, jadi memang kayak dapet aja gitu feel-nya kita pas lagi syuting. Beda sama sinetron yang memang mereka memang butuh cepet kan, ini waktunya, dan harus langsung tayang apa segala macam, jadi pace-nya beda. Nah kalau lagi dapet yang web series yang berjalan itu, kita enak untuk pendalaman peran dan segala rupanya gitu, Mmm, jadi memang karakternya tuh emang bener-bener harus menjiwai banget. mhm. Tapi beda banget, kayak aku ngerasa kayak di situ kayak, "Ini kalau gue jadi emaknya nih kayak bisa gila juga nih, musti Iya, belain emak." Tapi kalau kalau Mbak misalkan amit-amit ya, maksudnya kayak kalau Mbak di situasi itu gimana tuh Mbak, kondisinya Mbak? Itu kan sandwich mmm, banget ya, maksudnya bingung dia mesti iya belain mana iya, dan sebagainya. kayaknya kurang lebih sama sih Mhm, dia, aku harus berada di 2, gimana caranya untuk bisa masuk ke si anaknya, dan gimana pula caranya juga aku harus tetap, ngehargain si suami gitu, tetep iya kayaknya iya. sama kurang lebih kayak gitu juga sih. Tapi itu bener-bener bisa Walaupun gila sih bisa kalau aku gila. lihatnya, bener kayak, gue mesti bela yang mana nih? Mesti gimana gitu kan, Tapi jadi kayaknya bedanya mungkin in real life lebih tegas aja. Kalau yang kayak yang di karakter itu kan kayaknya yang apa ya, agak mau ngelangkah, iya, agak takut, mungkin kalau mikir yang gitu, lebih ya, tapi mikir. kalau in real life sih aku sih tegas aja. Jujur jujur ya, jujur ini baru ngomong di sini nih. Oke, Jujur kayaknya mungkin ya dulu tuh kayaknya kurang figur laki-laki, kurang figur ayah, karena, di waktu besar tuh papa ada, cuma memang papaku tuh orangnya cuek. Sebenarnya dari awal, jadi begitu menikah, eee
wah ternyata wah kaget gitu, Hmm. wah banyak kagetnya. Ya udah akhirnya, di tahun ke-5 ya, tahun ke-5 itu kayaknya udah rasa-rasa nggak kuat banget. Jadi ingat dulu mama tuh sangat-sangat nggak setuju. Masih banyak. Dan sekarang aku bilang juga sama anak-anakku, anakku cowok semua. Oh. Aku bilang sama mereka, kalian harus mengejar mimpi kalian. Jalan masih panjang, apalagi sekarang ya, zaman sekarang banyak saingan apa segala macam. Ketika kamu udah stabil, silahkan.